Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada program ini manusia-manusia pilihan, di mana kita akan menyampaikan salah satu atau biografi salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat sisi-sisi yang bisa menjadi pelajaran atau menjadi teladan bagi kita dari perjalanan atau kehidupan sahabat tersebut. Pada kesempatan ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sahabat yang akan kita bahas adalah seorang yang dikenal dengan kepemurahannya, karena beliau juga keturunan seorang yang sangat dikenal sebagai seorang yang pemurah, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan bahwa beliau dikenal dengan kepemurahannya, dan ini berawal dari sosok Hatim At-Ta'i, ayah dari Adi bin Hatim. Beliau adalah pemimpin atau kepala suku Tai yang mendiami daerah utara Jazirah Arabia atau berdekatan tidak jauh dari daerah Syam. Pada saat ini daerah itu dikatakan disebut dengan provinsi atau daerah bagian yang disebut dengan Ha'il. Hatim At-Ta'i menjadi permisalan yang disebut dalam sastra-sastra Arab jahiliyah sebagai seorang yang pemurah dan sangat pemurah. Ketika orang-orang berbicara tentang kepemurahan, tentang kedermawanan, maka yang disebut pertama kali adalah Hatim At-Ta'i, orang tua dari Adi bin Hatim. Konon dikabarkan bahwa Hatim At-Ta'i setiap harinya menyembelih bahkan sampai 10 ekor unta untuk dibagi-bagikan atau untuk menjamu siapa saja yang ada berkunjung ke tempat beliau, juga untuk menjamu orang-orang dari sukunya sendiri, sehingga karena itulah dia dikenal sebagai seorang yang dermawan. Tidak seorang pun datang meminta dan bertanya kepadanya, melainkan dia pasti memberikan sesuatu dan memberikan permintaan atau permohonan orang itu. Kemudian Hatim At-Ta'i juga seorang pemberani, seorang yang selalu memenangkan perperangan-perperangan yang dia lalui ketika zaman jahiliyah, sehingga dia dikenal sebagai seorang pemberani, seorang yang dermawan, juga seorang penyair yang melantunkan syair-syair yang indah. Akan tetapi dari semua itu, yang paling menonjol dari seorang Hatim At-Ta'i adalah kedermawanan beliau yang sangat luar biasa, yang konon itu diwarisi dari sang ibu. Bahkan dikatakan bahwa ibunya ini saking pemurahnya, maka saudara-saudara yang lain berusaha untuk mencegah atau menghalanginya untuk memperoleh harta yang banyak dan memboikot beliau untuk membelanjakan hartanya, takut jangan-jangan dia menginfakkan atau membelanjakan hartanya secara boros. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kedermawanan Hatim At-Ta'i ini kemudian inilah yang diwarisi oleh sang anak, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau selain mewarisi kedermawanan dan sifat-sifat mulia dari sang ayah, juga mewarisi kepemimpinan sang ayah. Karena Hatim At-Ta'i dengan semua sifat yang mulia itu, dia menjadi pemimpin bagi kaumnya, dia menjadi kepala suku Bani Tai. Kemudian berkat kepemimpinan dia, kemudian juga kedermawanan dia, kemudian beliau sangat disegani oleh pengikut atau kaum Bani Tai itu, sehingga mereka punya peraturan bahwa jika kaumnya itu memiliki penghasilan atau katakanlah mendapatkan ghanimah, rampasan perang, maka mereka akan setor 1/4 dari penghasilan mereka itu untuk sang pemimpin, yaitu Hatim At-Ta'i. Kekuasaan dan nama baik seperti inilah yang kemudian diwarisi oleh Hatim At-Ta'i, oleh putra Hatim At-Ta'i, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Namun ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adi bin Hatim At-Ta'i dengan segala kemuliaan kemudian juga anugerah kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau,
Adi bin Hatim termasuk sahabat yang belakangan atau terlambat masuk Islam. Meskipun itu tentunya tidak menghapuskan atau menghambat statusnya sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Adi bin Hatim begitu mendengar dakwah Rasulullah dan dia dari awal sudah mendengarkan. Beliau mengaku sendiri selama 20 tahun beliau mengenal atau mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangan Islam, juga tentang bagaimana Islam berkembang, kemudian satu persatu suku-suku Arab atau suku-suku Arab Quraisy menyatakan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Adi bin Hatim merasa bahwa Islam, bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ancaman untuk kekuasaannya. Terutama kita ketahui tadi bahwa masyarakat atau rakyatnya senantiasa memberikan upeti kepada Hatim At-Tai berupa 1/4 dari penghasilan mereka. Maka Adi bin Hatim merasa jika Islam sampai ke daerah dia, kemudian sampai menundukkan atau dia bergabung atau menyatakan tunduk kepada Islam, barangkali fasilitas dan keistimewaan yang selama ini dia dapatkan tentu akan sirna. Karena itu beliau mengatakan dan merasa dialah orang yang paling benci dan memusuhi Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan sejarah kemudian kita tahu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya, pertolongan demi pertolongan dan kemenangan demi kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup atau mampu menundukkan kota Mekah yang sebelumnya memusuhi, bahkan berusaha untuk menghabisi dakwah dan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka kondisi ini bagi Adi bin Hatim merupakan pertanda alarm bahaya yang sangat berbahaya tentunya, karena dia melihat kekuatan-kekuatan besar, kekuatan-kekuatan utama yang ada di Jazirah Arab ketika itu telah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin. Adi bin Hatim juga ayahnya adalah termasuk orang-orang Arab yang menganut agama Nasrani pada saat itu, karena barangkali ini juga dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan daerah Syria atau Syam, yaitu Palestina dan sekitarnya, yang menjadi pusat agama Nasrani pada saat itu. Adi bin Hatim At-Tai menyadari kondisinya semakin sulit, maka dia pesankan kepada tangan kanannya atau pembantunya untuk mempersiapkan harta bendanya, hewan ternaknya. Jika terjadi apa-apa, kita akan segera mengungsi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, mendapat laporan seperti itu, Adi bin Hatim At-Tai memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengungsikan hartanya dan terutama tentunya adalah hewan-hewan ternaknya, kemudian juga keluarganya menuju daerah Syria atau daerah Syam. Karena seperti layaknya orang-orang Syria, orang Syam, maka Adi bin Hatim juga seorang Nasrani, sehingga dia akan merasa nyaman jika berada di tengah komunitas Nasrani tersebut. Maka Adi bin Hatim bersama keluarga dan harta kekayaannya mengungsi ke daerah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala punya skenario lain. Saudari Adi bin Hatim, yaitu Safanah binti Hatim, tertinggal, tidak ikut dalam rombongan yang mengungsi tersebut, sehingga ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib sampai ke wilayah mereka, maka Safanah binti Hatim menjadi salah seorang tawanan yang ditangkap oleh pasukan muslim kemudian dibawa ke Madinah. Maka sesampainya di Madinah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, terjadi beberapa kali dialog antara Safanah binti Hatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Safanah menjelaskan kedudukannya sebagai putri Hatim At-Tai. Kemudian
setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan beliau, dan pada saat itu pun Safanah binti Hatim menyatakan dirinya masuk Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama saya, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.